Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu PKN dan IPS. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia. Meskipun dengan berbagai istilah atau nama, mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizen education, dan bahkan ada yang menyebut demokrasi education. Dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, dan berkemanusiaan dan berkeadaban. Selanjutnya yaitu istilah IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Ialah terjemahan dari social study di dunia pendidikan dasar dan menengah Amerika Serikat. Oleh sebab itu, untuk memahami pengertian IPS, perlu dikemukakan lebih dahulu pengertian tentang social study. Jadi, social study itu Amerika Serikat adalah pengajaran ilmu sosial yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang mempelajarinya. Baiklah, selanjutnya yaitu dimensi pendidikan PKN dan IPS. Yang pertama yaitu dimensi pendidikan IPS. Di sini pencapaian pendidikan IPS di persekolahan diperlakukan pemahaman dan pengembangan program pendidikan yang berkomprehensif. Program pendidikan IPS yang komprehensif menurut Sapria menyatakan bahwa program pendidikan IPS yang berkomprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi yang meliputi yang pertama yaitu A. Dimensi pengetahuan, knowledge, yaitu setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada perlu yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Dan di sini ada fakta data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal yang terjadi. Yang pertama, ada 10 siswa di kelas memiliki mainan. Yang kedua itu siswa perempuan berjumlah 15 orang. Dan ketiga itu siswa laki-laki bermain bola pada hari Sabtu. Dan pada dasarnya, fakta yang disajikan untuk para siswa hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan berpikirnya. Secara umum, fakta untuk siswa SD hendaknya berupa peristiwa, objek, dan hal-hal yang bersifat konkret. Oleh karena itu, guru perlu mengupayakan agar fakta disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas masing-masing. Dan untuk menentukan fakta tersebut, kita perlu konsep dan generalisasi. Dan tujuan konsep ini yaitu dibentuk secara multidisiplin seperti multikultural yang berasal dari konsep disiplin tradisional yang menjadi pemerkaya bagi kajian IPS. Dan generalisasi di sini yaitu bersifat dinamis, memperkenalkan informasi baru yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan generalisasi, merupakan cara yang baik untuk mengkondisikan terjadi proses belajar bagi siswa. Dan yang kedua yaitu dimensi keterampilan. Pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan. Di samping pemahaman, dalam dimensi pengetahuan, kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Dan di sini menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan meneliti. Dan keterampilan meneliti ini diperlukan untuk mengumpulkan atau mengolah data. Dan yang kedua, keterampilan berpikir. Keterampilan ini untuk mengembangkan keterampilan pada diri siswa
perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut, serta melatihnya di dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu keterampilan partisipasi sosial. Keahlian bekerja dalam berkelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat begitu banyak orang yang menggantungkan hidup melalui kelompok. Yang keempat yaitu keterampilan berkomunikasi. Salah satu ciri orang dewasa adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Yang ketiga, yang C, yaitu dimensi nilai dan sikap, atau disebut juga sebagai values and attitude. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, dan nilai yang dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, dan kelompok masyarakat. Dan keempat itu D, dimensi tindakan atau action. Dan tindakan di sini yaitu tindakan sosial merupakan dimensi PIPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif dengan belajar dari apa yang diketahui dan berpikir tentang isu-isu sosial yang dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya siswa belajar menjadi warga negara yang efektif dan bermasyarakat. Baiklah, selanjutnya di sini tentang dimensi pendidikan kewarganegaraan. Dan pada dasarnya PPKN merupakan pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, yang memiliki keterampilan kewarganegaraan, sikap dan nilai kewarganegaraan seperti berikut. Yang pertama, dimensi keterampilan kewarganegaraan. Yang pertama, kita perlu menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Dan kedua yaitu melaksanakan hak anak di rumah, di sekolah, serta mengikuti dan melaksanakan aturan. Yang ketiga, melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Dan keempat, melaksanakan perilaku jujur. Yang kelima, mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang keenam, menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri. Yang B yaitu dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan. Dimensi sikap dan nilai warga ini yang pertama yaitu kita harus hidup rukun, mengikuti tata tertib, sikap cinta lingkungan, sikap demokratis, dan memiliki harga diri rasa bangsa sebagai anak Indonesia. Dan ketujuh, mematuhi keputusan bersama. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial. Dan di sini bisa kita pahami akan sadarnya visi dan misi. Maka tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif, integral di kalangan siswa dalam rangka pengetahuan ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Yang dengan disadari, yang pertama yaitu kecintaan kepada tanah air, kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga memupuk rasa persatuan dan kesatuan, keempat rela berkorban demi bangsa dan negara. Untuk mendasari tujuan tersebut, maka Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu menyempurnakan kurikulum inti PPKN. Dan kedua itu tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu pendidikan kemanusiaan, yang kedua kewarganegaraan, yang ketiga intelektual. Dan pendidikan kemanusiaan ini memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak memahami
pengalamannya dan menemukan arti atau makna dalam kehidupannya. Dalam tujuan pertama ini terkandung unsur pendidikan nilai. Pendidikan kewarganegaraan mengandung arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dan konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan yaitu pertama, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Yang kedua, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan kompetisi dalam bermasyarakat yang majemuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama mengajarkan IPS pada peserta didik adalah menjadikan warga negara yang baik, melatih kemampuan berpikir matang untuk menghadapi permasalahan sosial, dan agar mewarisi dan melanjutkan budaya bangsanya. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan serta ilmu pengetahuan sosial, mata pelajaran atau bidang studi PPKN sesuai dengan tujuan dan dimensi memiliki keterkaitan dengan bidang IPS. PPKN menurut sejarah perkembangannya sampai dalam bentuk seperti sekarang ini secara historis memiliki keterkaitan kuat dengan IPS. Sebab sebelum menjadi bidang studi PMP, pada mulanya bidang studi ini merupakan bagian dari IPS, di mana semua materi pelajaran IPS yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang mencakup warga negara serta pemerintahan menurut versi kurikulum tahun 1975 menjadi bidang studi PMP, dan hal itu berlanjut sampai dengan kurikulum tahun 1984 yang merupakan pembaharuan terhadap kurikulum tahun 1984.